Shalom Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Pada saat ini kita siapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita, persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu semua, kita tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami tidak pernah berhenti. Engkau Tuhan Allah kami yang setia. Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat cinta-Mu. Saat ini Tuhan kami ada di sini, kami ada di hadirat-Mu. Dengan segenap kerinduan kami Tuhan, kami datang untuk bertemu dengan Engkau. Kami merindukan Tuhan lawatan-Mu dan urapan-Mu terjadi saat ini. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu telah Engkau siapkan buat setiap kami Tuhan. Dan kami ingin Tuhan, hidup kami diubahkan, supaya kami bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang memegang ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami serahkan segenap pelayanan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, saat ini kami bersatu hati mengusirkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa iblis dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami akan mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Sekali lagi mari kita fokuskan hati dan pikiran kita saat ini, untuk kita bisa menyembah Tuhan dan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bersama, Bapa kami datang kepadamu. Bapakku datang menyembah
Engkau kami tidak pernah takut Tuhan. Kami tidak bimbang menghadapi apapun juga Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau yang berikan kami kekuatan. Engkau yang berikan kami kemenangan. Engkau yang membuat kami menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Kami pegang setiap janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya akan Engkau dan kami tidak pernah ragu Tuhan. Kami merasakan Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Dan kami mengakui Tuhan Engkau adalah satu-satunya Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Kami mengakui Engkau Tuhan Allah yang besar. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, izinkan saat ini Tuhan kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi. Oh, saya masih belum dengar suaranya. Selamat pagi. Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan dan berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita, karena cintanya begitu besar. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, Maha mulia, Dan berkuasa atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, Tuluskan sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih-Mu Tuhan. Karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, setia dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, Maha mulia, Kau berkata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, Tuluskan sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Engkau bertahta atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, Tuluskan Maha Haleluya. Siapa nama Tuhan kita yang berkuasa? Siapa nama Tuhan kita yang berkuasa? Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, Yesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita.
bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dan saat ini kita mau memberikan kepada Tuhan apa yang ada pada kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Berkali-kali kami mengatakan Engkau sangat baik dan kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin berikan apa yang ada pada kami untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan bagi setiap kami mungkin sudah waktunya untuk memberikan perpuluhan. Kami pasti akan memberikan Tuhan. Dengan kerelaan hati, dengan iman kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang sanggup. Dan Engkau Tuhan yang mampu mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatunya berasal dari Engkau. Dan kami kembalikan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah
percaya kuasa-Mu yang paling besar Tuhan. Tidak ada kuasa lain yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah puji dan sembah kami Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di sini Tuhan. Kami ingin terus memuji Engkau, menyembah Engkau lewat perbuatan, lewat hati kami, lewat sikap kami, supaya kami bisa menjadi penyembah-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, biar Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi Tuhan. Kami merindukan Tuhan, Engkau berkata-kata dalam setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, ubahkan kami, bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang ibadah ini, mulai saat ini sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Di Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan dari kakak saya. Biarpun harus lewat visual suara, tidak masalah, yang penting tetap dalam suasana hadirat Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, karena beliau rindu, kami pun juga rindu supaya beliau membagikan berkat di tempat ini lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ayo belajar untuk tetap merendahkan diri dan rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tetap dalam suasana hadirat Allah, biarpun beliau secara fisik ya tidak tampil muka, tapi saya percaya suara pun juga beliau juga dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yuk silakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera kepada Bapak Ibu semua jemaat yang saya cintai di dalam satu tubuh Kristus, jemaat yang dicintai oleh Tuhan Yesus, Gereja Bethel Tabernakel Kristus hidup di Jember. Kalau sampai detik ini kita bisa hidup dalam pemeliharaan Tuhan, membuktikan bahwa Kristus yang kita sembah, Kristus yang hidup, yang cinta kita semua. Puji Tuhan, atas rahmat anugerah Tuhan kita masih dipelihara sama Tuhan. Sudah memasuki di tahun yang baru, bulan Januari 2021. Tapi tidak lama lagi kita tinggalkan bulan Januari memasuki bulan yang baru, bulan Februari. Tapi cinta Tuhan senantiasa bersama kita. Dan hidup kita makin hari makin bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam cinta kasih pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin mengasihi Tuhan. Dan izinkan saya mau menyanyikan lagu tiap perjanjian di dalam Alkitab. Haleluya, puji Tuhan. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal ayat barisku punya, ku berharap cintanya Allah, amin, haleluya. Dia perjanjian Allah punya, amin, haleluya. Dia perjanjian dalam firman Tuhan, itu ku cinta, kita cinta firman Tuhan. Dia pasal ayat baris, oh aku cinta kau Yesus, haleluya. Ku berharap cintanya, oh Allah, amin, haleluya. Dia perjanjian Allah punya, amin. Terima kasih Tuhan. Dia perjanjian dalam firman Tuhan, kita cinta firman Tuhan, haleluya. Dia pasal ayat
tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita cinta firman Tuhan, terlebih situasi dunia saat ini. Apa yang kita harapkan? Semua Bapak Ibu adalah bangsa yang dipilih Tuhan, suatu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan milik sendiri. Terima kasih kalau Bapak Ibu semua jemaat yang saya cintai. Biar saya masih belum Tuhan berkenan pulang ke Jember, tapi karena rahmat anugerah Tuhan, saya bisa masih melayani pekerjaan Tuhan. Sampai detik ini saya senantiasa sehat, sekeluarga sehat, rohani sehat, jasmani sehat. Oleh karena Yesus sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber segala-galanya. Senantiasa menjaga, melindungi saya bersama keluarga, termasuk Bapak Ibu semua, bersama adik saya yang cintai, hamba Tuhan Bapak Sefanya Rahmat, mengembalakan Bapak Ibu semua di dalam keadaan sehat. Oleh karena hubungan kita sehat di dalam Tuhan, karena penjagaan perlindungan dari Kristus yang hidup. Puji Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan hari ini. Kita gali firman Tuhan supaya di tengah-tengah dunia saat ini, yang dunia saat ini membuktikan keadaan cemas. Banyak orang khawatir, banyak rekan-rekan saya berita-berita hamba-hamba Tuhan sudah dipanggil Tuhan, diizinkan Tuhan dengan pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir, supaya semua manusia di dunia kembali kepada Tuhan, bertobat, berbalik jalannya ke jalan Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan. Banyak orang Kristen mengenal jalan Tuhan tapi tidak berjalan di jalan Tuhan. Tapi jemaat yang saya cintai, GBT Kristus di Jember, semua berjalan di jalan Tuhan dan hidup di jalan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama, saya minta dengan hormat, kita bangkit berdiri. Kita membaca kitab Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai ke 9. Injil Matius pasal 13, kita membaca sama-sama. Saya mau terangkan firman Tuhan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Semua kita renungkan firman Tuhan. Kita simak baik-baik membaca firman Tuhan. Kita mau baca dari ayat pertama sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ia naik ke perahu dan duduk situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ayat yang terakhir 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Silakan duduk semua. Mari Bapak Ibu kita simak baik-baik firman Tuhan. Lihat, Yesus keluar dari rumah itu dan duduk di tepi danau dalam rangka untuk beritakan Injil, berita kerajaan Allah. Datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu merumuni berjumpa dengan Yesus. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan izinkan, Tuhan berkenan supaya semuanya hidup berbuah. Kalau kita lihat di sini ada 4 kelompok atau 4 golongan anak-anak Tuhan, orang Kristen. Kualitas orang Kristen teruji saat ini. Perhatikan baik. Yang pertama, kalau kita lihat, izinkan firman Tuhan seperti hari disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Banyak orang Kristen di seluruh dunia ini, apalagi dengan situasi COVID ini, berita Injil secara online disampaikan. Tapi kualitas teruji. Apakah? Mari kita koreksi masing-masing. Puji Tuhan, di ayat yang kelima dikatakan, benih itu dipanggil di pinggir jalan. Di ayat yang keempat, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini tipe orang Kristen yang hanya
ikut-ikutan Yesus. Hanya anggap sepele Tuhan Yesus itu. Tidak menghargai, tidak mencintai Tuhan. Hanya duduk di pinggir jalan atau di pinggir jalan. Orang Kristen KTP, Kristen yang tanpa pertobatan. Banyak orang Kristen seperti ini. Seperti tertulis di dalam Matius pasal 15 ayat 8. Kita takut sama Tuhan. Jangan sampai orang Kristen seperti ini, yaitu di Injil Matius pasal 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi hanya luarnya saja datang kepada Tuhan, menerima firman Tuhan, cuma sekedar datang ke gereja. Hanya orang Kristen, saya orang Kristen, tidak enak kalau ke gereja. Jadi seperti itu. Tapi firman Tuhan tidak disimpan di hati, tidak menjadi pelaku firman. Ini banyak orang Kristen seperti ini. Kalau menjadi tipe Kristen seperti ini, ada burung di udara, bicara iblis. Dan tipe seperti ini, nanti orang Kristen seperti masuk di dalam tribulation. Perhatikan, buka di dalam Wahyu. Tipe orang Kristen seperti ini, nanti kalau waktu Yesus datang, seperti Wahyu pasal 11 ayat yang kedua. Coba perhatikan. Kitab Wahyu pasal 11 ayat yang kedua dikatakan, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan. Ini nanti orang Kristen yang menjadi orang Kristen halaman adalah tipe orang Kristen yang tidak mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti firman Allah dianggap sepintas lalu begitu saja. Yesus dianggap sepele, tidak menghormati Tuhan. Setiap hamba Tuhan menegur, tidak pernah dikubris, dicuekin gitu saja. Tidak menghormati Tuhan, tidak takut akan Tuhan, tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, cuma datang ke gereja, ya cuma sekedar datang begitu, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Hati-hati Bapak, teruji kualitas kekristenan ini. Dan tipe orang Kristen yang kedua, di ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanah yang tipis. Ini tunggu sebentar. Tipe orang Kristen yang menerima firman Tuhan, bersuka cita sebentar, tapi begitu dihantam dengan batu, masalah, pergumulan, kesusahan, kesulitan, dia mengeluh, dia komplain sama Tuhan. Tipe orang Kristen yang tidak pernah bersyukur seperti ini, yang berbatu-batu. Tipe orang Kristen yang tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Tipe orang Kristen yang selalu komplain, mengeluh, minta berkat, dikasih berkat, ada masalah enggak mau terima. Seperti istri dari Ayub. Pada waktu Ayub menghadapi masalah, istri Ayub dia berkata, kutukilah ayah. Wah, enggak benar ini. Tipe orang Kristen yang selalu tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Tipe orang Kristen yang selalu berbantah melawan sama Tuhan, tidak akan bertumbuh. Dan semua nanti akan larut di dalam masa tribulation. Tipe orang Kristen yang ketiga, sama ini lagi halnya. Tertulis di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ini sama. Orang Kristen yang semak-semak sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, tapi ada duri-duri, ada masalah, ada problem dalam hidupnya, tidak kuat. Langsung dia hidup di dalam daging, jauh dari Tuhan. Padahal dirinya sudah diberkati sama Tuhan. Banyak orang Kristen seperti ini. Kalau yang Kristen yang kedua punya masalah, tidak kuat menghadapi masalah, dia jauh dari Tuhan. Tapi kalau Kristen yang ketiga ini, tipe orang, golongan orang yang sudah diberkati, tapi hidup di dalam keduniawian. Karena Tuhan sudah memberkati, tetapi mereka hidup di dalam daging. Dia tidak takut sama Tuhan, dia tidak taat kepada firman Tuhan, padahal Tuhan sudah mendengar. Banyak kan jemaat itu minta doa sama pendeta setelah diberkati, jauh dari Tuhan. Tidak taat kepada firman Tuhan, tidak pernah ikut dalam pelayanan, tidak pernah ingat sama pelayanan pekerjaan Tuhan. Egois, tipe orang yang egois nih. Maunya sendiri, yang senantiasa minta berkat Tuhan, sudah diberkati, tapi melupakan Tuhan. Tetapi mari kita menjadi orang Kristen seperti yang di ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mari, terlebih kita mendengar
berita-berita akhir ini adalah suatu hantaman yang kuat buat setiap orang Kristen. Supaya makin hari kita mau dekat dengan Tuhan. Kita jauh dari dunia, tapi kita mau membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita tidak mau menjadi orang Kristen seperti di ayat 4, 5, 6, 7. Tidak mau. Tipe orang Kristen yang pertama, Kristen yang jalan-jalan, tidak pernah bertumbuh, tidak pernah berbuah. Hanya Kristen main-main. Hanya orang Kristen ya ke gereja cuma sambil lalu begitu saja. Tidak berkualitas. Tipe orang Kristen yang kedua, tipe anak Tuhan, tapi begitu punya masalah, ada pergumulan, dia kecewa, dia mengeluh sama Tuhan, dia komplain sama Tuhan, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, tidak cinta Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau pelayanan, tidak mau ke gereja lagi, seperti ini. Tipe orang Kristen yang ketiga sama, sudah diberkati sama Tuhan, tetapi karena berkat materi, Tuhan memberikan berkat kekayaan materi, sudah cukup, dia pikir, wah ngapain lagi ke Tuhan? Saya sudah diberkati sama Tuhan, materi cukup, ngapain lagi ke Tuhan? Ini tipe orang Kristen seperti ini. Tipe orang Kristen seperti Yudas Iskariot, sudah terima duit, dia tinggalkan Tuhan. Jangan, mari kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau takut sama Tuhan, menjadikan Yesus di atas segala-galanya. Kita mau jadikan Yesus kepala. Jangan sampai seperti di Matius pasal 8 ayat 20 ini. Tipe orang Kristen yang nomor 1, nomor 2, dan 3 seperti ini. Matius 8 ayat 20 dikatakan, Injil Matius pasal 8 ayat 20 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala bicara dunia, iblis. Burung juga iblis, buat dunia, buat iblis. Manusia banyak ikutin, tapi tidak pernah menempatkan Yesus sebagai kepala, tidak pernah mengutamakan Tuhan, tidak mencintai Tuhan, tidak mau taat kepada firman Tuhan, hidup sembarangan. Nanti akhirnya menjadi 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh, Bapak Ibu, kalau lihat di dalam firman Tuhan, dia menangis, Bapak Ibu, karena pintu tertutup. Mari kita buka Injil Matius pasal 5, supaya kita di tengah-tengah dunia yang keadaan seperti ini saya katakan, kedatangan Tuhan sudah dekat. Lihat ini, banjir di mana-mana. Peristiwa kecelakaan terjadi waktu berapa minggu yang lalu, Sriwijaya pesawat, banyak orang mati. Terjadi di Sumedang, tanah longsor. Ada gempa di Sulawesi, banyak terjadi. Dan ini dunia semua terjadi, masalah dunia, bencana terjadi, dan peristiwa pandemi COVID tidak pernah berhenti. Banyak korban saat ini. Jadi secara manusia, sebetulnya manusia menanti kematian, Bapak Ibu. Kalau kita lihat hari-hari kehidupan Bapak Ibu semua saudara umat manusia ini, rutinitas kan makan, tidur, beristirahat atau beraktivitas, cari kerjaan, cari bisnis, pelayanan, semua itu kan ujung-ujungnya apa? Tidur. Setelah tidur ada yang sakit, ada yang kena COVID atau macam-macam sakit, dan ujungnya mati, meninggal. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang bijak, 5 gadis yang bijak, semua kita menantikan kedatangan Yesus. Bukan menanti kematian, tapi menantikan kedatangan Yesus, karena di dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam Yesus ada hidup yang berlimpah. Di dalam kehidupan Yesus ada janji yang kekal. Bukan seperti gaya dunia. Kalau orang yang hidup di dalam daging, hidup orang Kristen seperti tadi yang contoh tadi, nomor 1, nomor 2, 3, orang Kristen yang jalan-jalan, Kristen yang tidak menghormati Tuhan, Kristen KTP tanpa pertobatan, atau menjadi orang Kristen yang kedua, Kristen yang sudah komplain sama Tuhan, tidak kuat menghadapi cobaan, tidak kuat menghadapi masalah, senantiasa komplain sama Tuhan, tidak pernah mengucap syukur sama Tuhan. Yang ketiga, orang Kristen yang sudah diberkati sama Tuhan, tapi hidup di dalam daging, hidup di dalam dosa, hidup di dalam keduniawian, tidak sungguh sama Tuhan. Coba, ini seperti di dalam Injil Matius pasal 25, ayat yang kelima, seperti gadis yang bodoh. Di ayat yang ke-10 saya mau baca. Injil Matius 25 ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Lihat, nanti suatu hari kelak, kalau Yesus datang,
pintu ditutup bagi gereja Tuhan yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Bagi orang Kristen seperti itu, Kristen tanpa pertobatan. Kristen yang kedua suka komplain sama Tuhan, menghadapi cobaan tidak kuat, tidak bisa hidup dekat taat kepada Tuhan, tidak cinta Tuhan, tidak mau melayani Tuhan, maunya enaknya sendiri aja, hidup di dalam daging. Tapi kita mau kembali sama Tuhan, kita mau masuk di dalam hamba yang setia, hamba yang berkenan sama Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau bacakan hamba yang sungguh sama Tuhan, tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 23. Kita menjadi diri kita menjadi hamba, menjadi anak Tuhan yang setia, menjadi anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Setiap firman Tuhan disampaikan, dia koreksi diri, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia mau menjadi ayat 23, Injil Matius 25 ayat 23. Injil Matius pasal 25 ayat 23, demikian firman Tuhan. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ini. Hamba yang baik dan setia. Dan apa? Dia taat. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Masuk di dalam kebahagiaan bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga buat selamat. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai detik ini Bapak Ibu setia sama Tuhan. GBT Kristus Hidup Jember sampai detik ini bersama adik saya Pastor Sefanya Rahmat yang mengembalakan Bapak Ibu semua sampai detik ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Biar Bapak Ibu terus setia sama Tuhan. Jadilah hamba yang setia, hamba yang mengambil tanggung jawab, hamba yang cinta Tuhan. Kata di sini tanggung jawab, Bapak Ibu turut serta bertanggung jawab. Tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita semua. Bersama Bapak Gembala yang cetak adik saya Sefanya Rahmat, bersama keluarga terus maju melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ini kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Tanda-tanda antikris sudah banyak terjadi, banyak ajaran yang sesat terjadi. Ini firman Tuhan. Peristiwa pandemi COVID ini, berita-berita firman Tuhan sudah dinyatakan. Kalau Bapak lihat ini di Injil Matius pasal 24, Injil Matius pasal 24 ayat 14, Injil Matius pasal 24 ayat 14, dikatakan demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Lihat itu. Injil kerajaan firman Tuhan, saya sendiri tiap hari memberitakan firman Tuhan pagi dan malam tiap hari. Tahun 2021 dari 1 Januari sampai saat ini saya beritakan firman pagi dan malam. Pelayanan makin giat saya. Ini apalagi di online bisa disebarkan. Firman Tuhan saya sampaikan sampai di Australia, sampai di Amerika, di seluruh. Mereka memberitakan karena melalui online. Kalau secara fisik saya tidak bisa datang ke luar negeri. Tapi kalau online bisa terobos semua. Dan kita saat ini bisa mendengar firman Tuhan dari manapun. Artinya firman Allah digenapi. Injil kerajaan itu akan beritakan seluruh dunia, menjadi saksian bagi dunia semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesan. Jadi kita harus peka ini. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Sudah di ambang pintu. Apalagi kita dengar terjadi gempa bumi, bencana terjadi mana-mana, sehingga banyak orang menanti kematian. Kalau kita lihat semua menanti kematian, kapan tunggu panggilan Tuhan. Kalau panggilan Tuhan masuk neraka, wah itu sudah selesai Bapak Ibu. Tapi kalau panggilan Tuhan menanti kita kedatangan Tuhan, oh haleluya, puji Tuhan. Kita menantikan kedatangan Tuhan seperti kita baca dalam Filipi pasal 3 ayat 20 sebagai ayat terakhir saya mau sampaikan. Dalam Filipi pasal 3 kita menantikan kedatangan Tuhan. Sebagai anak Tuhan yang cinta Tuhan, kita menantikan sesuai dengan firman Tuhan. Kita Filipi pasal 3 ayat 20, demikian firman. Kita Filipi pasal 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Karena keluarga kita ada di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan, menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oh puji Tuhan, haleluya. Biar Bapak Ibu semua taat bersama hamba Tuhan Bapak Gembala Sefanya Rahmat bersama keluarga, semua makin setia. Kita menjadikan Yesus kepala keluarga kita, kepala gereja kita, kepala di atas segala-galanya dalam hidup kita, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber segala-galanya. Tempatkan Yesus, utamakan Tuhan di atas segala-galanya, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Makin hari makin cinta Tuhan, roh kita menyala-nyala, maju terus melayani pekerjaan Tuhan sampai suatu hari kelak
janji firman Tuhan. Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Karena dialah Allah kita, dia Bapa kita, juru selamat kita. Puji Tuhan. Saya kasih satu ayat terakhir lagi. Dalam surat 1 Yohanes pasal 5. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 dikatakan demikian. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Siapa anak Allah telah datang? Adalah Yesus Kristus. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Coba, melalui Yesus Kristus kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Coba, kita saat ini ada di dalam yang benar. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita ada di dalam yang benar. Terus berikutnya, di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah buka pengertian kepada kita bahwa hanya Yesus Kristus adalah Allah yang benar, dan di dalamnya ada hidup yang kekal selama-lamanya. Amin. Di dalam Yesus ada kebenaran, sumber kebenaran, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber segala-galanya. Dan marilah kita terima firman Tuhan menjadi tanah yang baik, sehingga bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Apa maksudnya? 100 kali lipat. 100 itu bicara 10 kali 10. 10 bicara firman Tuhan. Dan 10 bisa berkat rohani. Jadi orang Kristen, anak Tuhan, sungguh-sungguh menjadikan Yesus firman Tuhan kita simpan dalam hati kita. Komitmen kita kepada Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi tanah yang baik, tanah yang subur. Tuhan izinkan, Tuhan Engkau berfirman, dan kami terima firman-Mu. Komitmen itu berjalan di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan akan berkati dengan berkat rohani. 100 kali lipat itu berkat rohani, 60 kali lipat, 10 kali 6. 10 bicara firman Tuhan, 6 bicara angka manusia, itu bicara berkat jasmani. Jadi kalau kita hidup di dalam ketaatan, hidup sebagai hamba yang setia, hamba yang cinta Tuhan, terus maju melayani pekerjaan Tuhan, utamakan Tuhan di atas segala-galanya, berkat rohani akan diberikan, berkat jasmani akan diberikan. 30 kali lipat, artinya 10 kali 3. 10 bicara firman Tuhan, tingkat angka 3, angka kemenangan, angka kebangkitan. Yesus bangkit hari ketiga, artinya Tuhan akan pelihara kita di dalam kemenangan, hidup di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah berkat rahmat anugerah kasih daripada Tuhan turun menyertai Bapak Ibu semua jemaat GBT Kristus yang saya di Jember, yang saya cintai, di dalam penggembalaan hamba Tuhan Bapak Pendeta Sefanya Rahmat bersama keluarga, makin hari makin setia sama Tuhan, terus makin giat kita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya mau kasih satu ayat terakhir. Ini firman Tuhan diberikan kepada kita semua di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oh, puji Tuhan. Setiap usaha kita, jerih payah kita tidak sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Karena tertulis dalam Wahyu pasal 12 bahwa kita semua nanti punya kitab kehidupan. Marilah kita menjadikan tanah yang baik, firman Tuhan kita simpan di dalam hati kita. Komitmen kita kepada Tuhan. Seluruh jemaat yang saya cintai, semua diselamatkan dalam nama Yesus. Tidak mau menjadi wanita yang bodoh, tapi menjadi gereja Tuhan yang bijak, wanita yang bijak, yang masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna, mendirikan rumah di atas batu firman Tuhan. Kristus menjadi sumber kehidupan kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari saya mau menyanyikan lagu ini. Kita mau menyanyikan lagu ini, komitmen kita kepada Tuhan Yesus. Setiap firman-Mu Tuhan, Ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Menjadi hati kita tanah yang baik, sehingga subur firman itu bertumbuh berakar dalam hidup kita, dan kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi hamba yang setia, hamba yang cinta Tuhan, hamba yang taat melayani pekerjaan Tuhan, terus maju sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sehingga Tuhan akan memberkati 100 kali lipat, itu berkat rohani, 60 kali lipat itu berkat jasmani, semua di dalam perlindungan Tuhan, dan 30 kali lipat hidup berkemenangan di dalam Yesus. Puji Tuhan. Tiap perjanjian dalam
Yesusku punya. Amin, haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tiap perjanjian Allahku punya. Amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam kita cinta firman Tuhan, kita cinta Yesus. Tiap pasal ayat baris, oh aku cinta Engkau firman-Mu Bapa. Amin, haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitabku punya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya berkat, rahmat, anugerah, kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Bapa Roh Kudus Tuhan menyertai Bapak Ibu semua jemaat yang saya cintai di dalam penggembalaan yang sempurna bersama Tuhan Yesus, bersama hamba Tuhan Gembala yang saya cintai, adik saya Pastor Sefanya Rahmat bersama keluarga terus maju di dalam pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saya serahkan selanjutnya dalam pelayanan bersama hamba Tuhan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sefanya Rahmat yang saya cintai, bersama keluarga besar jemaat GBT Kristus di Jember, semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Puji